Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fitri, NIM 18230056 jurusan akuntansi. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Hubungan Antara Insentif Kinerja Gaji CEO dan Kemungkinan Perusahaan akan Melakukan Penipuan Pelaporan Keuangan. Pembahasan teori. Studi sebelumnya secara konsisten mendokumentasikan bahwa auditor mengenakan biaya lebih ketika diperlukan lebih banyak upaya untuk membatasi manajemen laba dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Abort DKK, Greiner DKK, dan Chert semua menemukan hubungan positif antara manajemen laba perusahaan dan upaya auditor. Selain itu, Patterson dan Wright, Norman, Borick, Carpenter, Troutman, dan Wright juga menunjukkan bahwa upaya audit yang lebih tinggi dapat mengurangi kemungkinan FRF perusahaan. Namun sejauh pengetahuan terbaik kami, sedikit penelitian yang berfokus pada peran auditor dalam insentif opsi CEO dan FRF perusahaan. Penelitian kami menambahkan literatur tentang upaya auditor, insentif opsi CEO dan FRF perusahaan sebagai berikut. Ketika auditor melakukan lebih banyak upaya dalam memantau laporan keuangan perusahaan, kami mengharapkan efek insentif opsi pada FRF akan dimoderasi oleh upaya auditor. Dengan kata lain, insentif kinerja gaji CEO dibatasi terlepas dari manfaat memanipulasi laporan keuangan karena regulasi oleh auditor. Penelitian ini berharap hubungan antara insentif opsi dan penyimpangan pelaporan keuangan menjadi lebih lemah ketika auditor mengenakan biaya lebih banyak, mencurahkan lebih banyak upaya, dan lebih rajin dalam audit mereka. Kasus yang dibahas dalam studi ini memeriksa kembali hubungan antara insentif, ekuitas, dan penyimpangan akuntansi menggunakan beberapa inovasi penting. Pertama, penelitian ini berkonsentrasi pada insentif dari pemberian opsi daripada insentif berbasis ekuitas, misalnya saham atau kepemilikan saham terbatas, karena kompensasi opsi menjadikan kekayaan eksekutif sebagai fungsi cembung dari harga saham. Kedua, menekankan opsi terselubung dan mengabaikan kepemilikan opsi yang belum diinvestasikan dari analisis kami. Ketiga, berbeda dengan studi sebelumnya, kami menganalisis dampak insentif opsi pada penyimpangan pelaporan keuangan di masa depan. Keempat, penelitian ini mengambil transformasi logaritmik insentif opsi, yaitu perubahan nilai kepemilikan opsi saham dari perubahan 1% dalam nilai saham. Karena pengamatan yang ekstrim, perkiraan regresi rentan terhadap pengaruh yang tidak semestinya oleh beberapa pengamatan pencilan. Selain itu, efek insentif opsi pada distorsi pelaporan keuangan mungkin tidak linear. Objek penelitian. Selain menggunakan sampel lengkap untuk menguji prediksi terkait penelitian ini, yaitu penipuan dan tahun perusahaan tanpa penipuan dari database XQCOM, penelitian ini membuat sampel yang cocok untuk sampel dengan FRF, seperti dalam Effendi DKK dan Erickson DKK, mengidentifikasi perusahaan tahun yang cocok tidak terkait dengan penipuan untuk setiap observasi yang terkait dengan penipuan. Penelitian ini mencocokkan menurut tahun-tahun fiskal, industri, klasifikasi industri, Fama-Effect, dan ukuran perusahaan. Secara khusus, untuk setiap pengamatan kecurangan, membatasi sampel untuk memasukkan semua pengamatan non-kecurangan dari tahun dan industri yang saham, dan kemudian memilih pengamatan yang saling dekat dengan ukuran perusahaan dari pengamatan kecurangan. Teknik analisis data mengadopsi model regresi logistik multivariat berikut untuk memperkirakan pengaruh sensitif opsi saham CEO terhadap kemungkinan perusahaan yang kemudian dikaitkan oleh FRF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif opsi eksekutif yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan FRF perusahaan. Selain itu, pengaruh insentif opsi eksekutif pada kemungkinan FRF perusahaan bervariasi menurut upaya auditor. Oleh karena itu, upaya auditor dapat membantu perusahaan melemahkan pengaruh insentif opsi eksekutif pada penyimpangan akuntansi. Hanya itulah review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.